Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Debut yang baru saja dijalani oleh Facundo Pellistri bersama tim senior Manchester United membuat Watford kepincut. Klub divisi kedua Liga Inggris itu ingin meminjamnya. Penantian Pellistri itu akhirnya terbayar lunas. Tidak hanya itu, debutnya membuat Watford akhirnya melirik dan tertarik untuk meminjam. Menurut laporan The Telegraph, Watford akan mengajukan proposal peminjaman Pellistri hingga akhir musim 2022-2023 kepada Manchester United. Ide ini muncul dari manajer Watford Slaven Bilic. Sang manajer merasa kemampuan Facundo Pellistri dapat berguna untuk menjaga kedalaman timnya yang berjuang promosi ke divisi teratas lagi. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Watford tidak sendirian yang menginginkan jasa pemain timnas Uruguay tersebut. Namun Watford berpeluang lebih besar. Pasalnya, Bilic punya rekam jejak yang menawan soal mengembangkan bakat pemain muda. Manchester United senang dengan hal tersebut karena masih ingin melihat Facundo Pellistri berkembang lebih pesat. Agennya Facundo Pellistri juga diketahui sudah terbang ke Inggris untuk mengurus kemungkinan transfer tersebut. Ia akan mengupayakan agar sang pemain segera pindah di Januari 2023. Bukan Bilic seorang yang melihat prospek pada diri Pellistri. Manajer Manchester United Erik ten Hag juga memuji penampilan pemain mudanya itu. Hasil drawing babak semifinal Carabao Cup 2022-2023, Manchester United menjadi dua tim satu-satunya tim unggulan tersisa di babak ini. Babak perempat final Piala Liga Inggris 2022-2023 berakhir pada Kamis 12 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga terakhir, Manchester City secara mengejutkan harus tersingkir. Southampton berhasil mengandaskan Manchester City dengan skor 2-0 di St. Mary's Stadium. Dua gol tersebut tercipta di babak pertama. Sekou Mara lebih dulu memecah kebuntuan di menit 23. Selanjutnya giliran tendangan lob Moussa Djenepo yang merobek jala tim tamu di menit 28. Berikut ini hasil rekap babak perempat final Carabao Cup 2022-2023. Rencananya dua partai semifinal leg pertama akan digelar pada pekan yang dimulai 23 Januari 2023 mendatang. Berikut ini hasil undian semifinal Carabao Cup selengkapnya. Pep Guardiola mewaspadai performa Manchester United yang tengah menanjak jelang menghadapi mereka di Premier League. Pelatih Manchester City itu bahkan mengisyaratkan timnya bakal menggunakan taktik khusus untuk meredam sang lawan. Manchester City akan bersua tetangganya yaitu Manchester United dalam lanjutan Premier League 2022-2023 pekan ke-20 pada Sabtu 14 Januari 2023 malam waktu Indonesia Barat. Rencananya duel derby Manchester itu akan dihelat di Old Trafford. The Citizen saat ini berada di posisi kedua pada klasemen sementara dan tertinggal 5 poin dari Arsenal. Jika sanggup mengalahkan setan merah Kevin De Bruyne dan kolega bisa menipiskan jarak dari The Gunners. Sedangkan Man United kini duduk di peringkat keempat dengan raihan 35 poin dari 17 pertandingan yang sudah mereka mainkan. Hebatnya tim asuhan Erik ten Hag tengah berada dalam periode bagus usai mencatatkan hasil 5 kemenangan beruntun di 5 pertandingan terakhir. Sebagaimana diketahui, Guardiola seringkali dianggap sebagai pelatih yang terlalu memikirkan rencana permainannya dalam pertandingan-pertandingan besar. Termasuk melawan Manchester United, dirinya sudah menyiapkan strategi khusus untuk armadanya.
Ditanya soal siapa saja yang bakal menjadi starter di laga tersebut, mantan pelatih Bayern Munchen dan Barcelona itu mengaku belum menentukan. Guardiola membutuhkan waktu bersama stafnya untuk mempelajari kekuatan tim lawan terlebih dahulu. Di tengah padatnya agenda kompetisi saat ini, Guardiola mengakui bahwa kebugaran dan kelelahan juga akan menjadi faktor dalam keputusannya menentukan pemain di pertandingan derby nanti. Manchester United jadi satu-satunya tim Inggris yang masih bertahan di 4 kompetisi musim ini seiring kegagalan Manchester City di Piala Liga. Manchester City kalah dari Southampton dengan skor 0-2. Kekalahan itu mengubur mimpi The Citizen untuk mengangkat trofi Piala Liga musim ini. Tidak hanya itu, kekalahan Man City juga membuat MU kini menjadi satu-satunya tim yang masih bertahan di 4 kompetisi yang diikuti. Hal itu berarti Setan Merah di atas kertas masih punya peluang mengakhiri musim dengan torehan 4 gelar di tangan. Dengan kondisi masih bertahan di 4 kompetisi, Man United pun makin memperbesar peluang mengakhiri paceklik gelar yang sudah berlangsung sejak tahun 2017. MU sudah menjajakan kaki ke babak semifinal Piala Liga dan bakal menghadapi Nottingham Forest. Laga semifinal akan menggunakan format kandang dan tandang. Sedangkan di ajang Piala FA, Man United bakal menghadapi melawan Reading di babak keempat. Hasil drawing tersebut membuat MU berpeluang besar untuk terus melangkah di ajang Piala FA. Tantangan lebih besar bakal dihadapi oleh Manchester United di ajang Liga Eropa. Mereka harus berjumpa Barcelona di play-off knockout Liga Eropa. Duel ini akan berlangsung pada 16 dan 23 Februari mendatang. Sementara itu di Liga Inggris, Manchester United ada di posisi keempat klasemen. Mereka masih terpaut 9 poin dari Arsenal yang menjadi pemuncak klasemen. Namun melihat tren positif yang ditunjukkan oleh MU, ada harapan Setan Merah bisa makin mendekat dan masuk dalam bursa perburuan gelar juara. Manchester United dilaporkan bakal menerapkan hukum Cristiano Ronaldo dalam melakukan negosiasi kontrak dengan para pemain. Konsistensi United dalam penerapan aturan tersebut akan diuji pada kasus Marcus Rashford. Hukum Ronaldo punya tujuan yang cukup bagus. United tidak ingin menciptakan kesenjangan di ruang ganti. Mereka tidak ingin ada satu pemain yang mendapatkan gaji jauh dari atas pemain lain. Jadi harus ada batasan gaji. Dikutip dari Express, David De Gea jadi pemain pertama yang merasakan dampak dari hukum Ronaldo. Saat ini United dan David De Gea tengah melakukan negosiasi kontrak baru. United menawarkan pemotongan gaji dan De Gea siap menerimanya jika kasus De Gea berjalan lancar. Hal yang sama belum tentu terjadi pada kasus Marcus Rashford. Kontrak Rashford akan habis pada Juni 2024. United tidak mungkin mengurangi gaji Rashford karena beberapa alasan. David De Gea kini sudah berusia 32 tahun, jadi sulit baginya untuk mendapatkan nilai kontrak tinggi, kecuali dari klub luar Eropa. Sedangkan Marcus Rashford masih berusia 25 tahun dan baru akan memasuki periode karir emas sepak bola. Kiper Nottingham Forest Dean Henderson ingin menyingkirkan Manchester United di semifinal, tapi kemungkinan besar tidak akan bisa bermain. Pasukan Steve Cooper menyingkirkan Wolves melalui adu penalti untuk mendapatkan diri mereka ke tahap selanjutnya di Carabao Cup. Namun Dean Henderson mungkin tidak akan bisa bermain dalam pertandingan tersebut karena akan melanggar ketentuan kesepakatan peminjamannya. Memang sang kiper tidak akan bisa tampil lawan klub induknya Manchester United tanpa izin mereka, dan lampu hijau hampir pasti tidak akan diberikan setelah komentar negatif yang dia buat tentang The Red Devils. Dean Henderson mencatatkan betapa tidak bahagianya dia di Old Trafford dan kemungkinan besar ingin membalas dendam di semifinal. Itu membuat frustasi, ujarnya. Pada musim lalu, duduk di sana dan menyanyiakan 12 bulan benar-benar kriminal. Di usia saya marah. Pembicaraan yang saya lakukan keluar dari skuad Euro adalah bahwa Anda kembali ke sini untuk menjadi kiper nomor 1. Saya terkena COVID-19. Sayangnya tidak ada yang mengikuti apapun yang mereka katakan kepada saya, ungkap Dean Henderson.